Halo pendengar, apa kabar? Semoga kabar baik semuanya ya. Berjumpa lagi bersama saya Bumi dan rekan saya Langit di Garuda Podcast. Podcast. Seperti yang kita janjikan pas episode sebelumnya ya, kita Mhm, masih keterkaitan sama episode sebelumnya di episode ini betul. materinya. Mhm, Kalau sebelumnya itu kita ngebahas beberapa informasi terkait dengan anal seks, apa itu anal seks, kemudian apakah itu aman atau tidak, dan apakah bisa dilakukan oleh semua pasangan terlepas itu gendernya apa, orientasi seksualnya apa, dan ternyata bisa kayak gitu. Kali ini kita akan ngebahas lanjutannya, yaitu apa aja sih sebenarnya harus disiapkan mhm, sebelum melakukan aktivitas ini. mhm. Kemudian juga mungkin ada referensi gaya apa nih yang bikin lebih nyaman biar Betul, biar lebih bisa menikmati kayak gitu. Dan juga nanti betul, mungkin ada bonusnya apa aja poin-poin yang harus kita perhatikan gitu demi betul. keamanan bersama begitu Bener pendengar. banget. Apa nih yang harus kita siapin kira-kira Kak Langit? Oke, apa yang perlu kita siapin? Ini udah kayak kita mau camping aja ya, jadi kita harus nyiapin apa gitu ya. Iya, Tapi betul sekali, untuk segala hal, terutama untuk aktivitas seksual ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan atau perlu kita siapkan sebelum kita langsung berperang. Jadi bukan hanya orang mmm, berperang di medan perang aja ya, di medan tapi perang ini ya. ya kalau berperang di tempat tidur pun kita tuh harus tetap siap. Uh, Iya, tetap harus iya, siap untuk menyediakan hal-hal yang sebetulnya akan membuat pasangan kita juga merasa aman dan nyaman. Apalagi terutama untuk aktivitas seksual dengan menggunakan anus atau bowel sebagai medianya ya untuk melakukan aktivitas seksual ini. Nah, bicara soal apa aja yang perlu diperhatikan, ini hal yang mungkin aku percaya sebetulnya bahwa semua teman-teman yang sudah sering melakukan aktivitas ini dan mungkin teman-teman, sorry to say, yang boti, yang mungkin berpengalaman kali ya, dengan posisi ini pasti lebih paham. Cuman di sini disclaimer, kita hanya ingin memberikan informasi secara umum sehingga teman-teman di luar sana yang mungkin sudah atau mungkin pelaku aktivitas ini tapi mungkin ada miss-miss poin-poin ini. Jadi mungkin bisa dipelajarin atau mungkin bisa dilakukan lagi sehingga kedepannya itu bisa melindungi diri lebih sendiri smooth ya. juga ya. Betul sekali. Oke, nah hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aktivitas ini? Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kita harus memperhatikan dulu apa yang dimakan sebelum kita melakukan aktivitas seksual menggunakan bowel ini. Jadi disaranin biasanya itu untuk teman-teman yang nantinya akan melakukan aktivitas seksual anal seksual ini, terutama untuk yang Bottom ya. iya yang bottom ya, yang memberikan penetrasi atau yang diberikan penetrasi nih, Yang menerima, ini yang menerima. menerima penetrasi ya, oke. Yang menerima. Yang Karena kan menerima, boleh itu sebol Kak, oh iya. ya, oke, yang menerima penetrasi ini harus dijauhi makanan-makanan seperti kopi atau minum Mhm, kopi atau mhm. minum-minuman yang mengandung kafein, misalnya apa namanya, tea ya, Teh. atau teh ya. Teh ini kan juga mengandung kafeinnya tinggi. Jadi selain kopi, kemudian teh, jangan juga minum alkohol dalam kadar yang cukup tinggi. Misalnya mungkin minum bir dengan ya sekali dua kali mungkin oke lah. Tapi kalau misalnya dalam jumlah yang tinggi, nah ini sebetulnya nggak begitu disaranin ya. Tapi orang sering bilang, alah kita juga suka mabok, having sex habis Mhm, mabok. Tapi iya. aman-aman aja. Nah, mungkin untuk sebagian orang, yang terutama untuk mereka yang udah profesional kali ya, Iya udah pro banget ya, ya udah pro sehari banget. 3 kali gitu. Nggak ngaruh pun gitu loh. Betul. Jadi mereka udah bisa mengatur ritmenya tuh seperti apa, kemudian mereka juga Yap, bisa mengatur pencernaan mereka tuh seperti apa, dan pastinya orang-orang seperti itu mereka udah benar-benar paham. Nah, sementara mhm. untuk teman-teman mungkin yang masih newbie Nyubi atau boti, halo. ya, yang baru terjun di dalam dunia seperti ini, dalam artian terjun dalam mencoba aktivitas seksual yang baru ini. Sebetulnya bukan dikatakan baru ya, tapi mungkin baru Baru mulai. bagi personalnya gitu. Yes, betul sekali. Nah, hal yang paling diperhatikan itu tadi makanan, terutama untuk hindari makanan-makanan yang mengandung kopi, yang mengandung kafein, kemudian alkohol, itu yang perlu dikurangin.
Kemudian yang Mungkin maaf disarankan Kak, tapi mungkin boleh di ini ya biar lebih, lokal juga, aku nggak apa-apa ya, aku maaf potong ya. boleh. Jadi kan kalau misalkan itu tadi mungkin tujuannya biar kayak, nggak cepirit tiba-tiba pas Betul. lagi enak-enak ya, Betul. tiba-tiba ada apa yang keluar kayak gitu kan, Betul, betul. kan jadi nggak enak gitu walaupun mungkin dapat pasangan yang, bisa pengertian karena bagaimanapun itu adalah, lubang exit kayak gitu dan Betul. kalau pasangannya baik biasanya sih nikah nggak apa-apa, tapi ada mungkin yang entah itu kencan pertama tiba-tiba ilfeel atau apa, jadi kan kita nggak mau menghindari hal-hal yang, tidak diinginkan gitu. Mungkin boleh tambahin juga kalau di Indonesia makanan pedes kali ya? Yes, betul. Cabe-cabean gitu jangan dulu ya. Cabe-cabean. Kalau biasanya cabe yang nempel di gigi, ini pas Iya. keluar, lah dia nempel. Kan kalau kita makan sambal balado tuh enak banget ya, tapi cabenya kasar kayak gitu. Nah, Iya, jadi kalau kamu, mungkin, kategori tadi boti pendatang baru, nah mungkin lebih hati-hati lagi untuk memilih makanan itu, kayak betul. gitu. Untuk wanita juga. Karena kan Oh iya, seperti yang betul. sudah kita bahas di episode sebelumnya, Mhm, bahwasan aktivitas anal seksual ini tidak berlaku hanya untuk kaum LGBT aja, tapi iyep. juga malah menjadi sekarang itu bukan primadona, tapi aktivitas ini semakin meningkat ya, aktivitas seksual model Iya ini iya, semakin meningkat dari time to time betul. atau dari waktu ke waktu. Jadi bisa aja mungkin teman-teman di luar sana buat para wanita atau mungkin ani-ani, tapi yang wanita ani-ani ya dalam hal ini Iya, mungkin menerima kliennya yang mungkin agak agak beringas sedikit ya? unik ya. Jadi maunya tuh depan belakang. Nah, mau coba Iya, depan dan belakang juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi makanannya juga harus diperhatikan. Nah, hal mmm, kedua yang disarankan adalah makanan yang mengandung fiber atau serat. Ini sangat penting sekali karena dengan mengandung makanan yang mengandung fiber-fiber ini itu kan makanan-makanan yang tinggi akan protein ya atau kaya akan protein. Nah, ini juga akan membantu untuk pencernaannya itu lebih baik. Jadi biar pada saat teman-teman dalam melakukan aktivitas tersebut tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya keluar larva ya yang tidak pernah. kok kok jadi horor sih larva? Aku ngebayanginnya kayak cuma cuma selai coklat. Sumpah, aku nggak pernah denger cerita itu. Ini 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 cerita horor Thailand atau gimana sih? Oke. Nah, hal berikutnya kalau bisa teman-teman kita Mhm, sarankan atau hal yang perlu dilakukan adalah harus dikosongkan dulu itu bowelnya mhm. sekiranya tuh 30 sampai dengan 60 menit sebelum teman-teman melakukan aktivitas anal seksual. Maksudnya Jadi nggak boleh setelah makan lagi gitu, Kak, ya? betul. Jadi Ah, pokoknya jadi ingat puasa dulu ya? lagi betul. Sekali lagi ini bukan hanya untuk bottom aja tapi juga wanita ya seperti karena kita sudah sebutkan Wanita Batam nggak sih? Iya kan wanita Batam juga? betul. Oh, Artinya bukan hanya untuk pria dengan posisi bottom tapi juga mhm, wanita yang nantinya iya, melakukan posisi bottom ini ya, bottoming ini iya, ya. betul. Jadi harus perhatikan bahwasanya untuk mengosongkan perut atau membersihkan perutnya, bawelnya itu 30 sampai dengan 60 menit sebelum melakukan aktivitas seksual. Ini yang paling penting. Mhm. Dan yang berikutnya, jangan lupa minum air hangat. Nah, ini juga Wow, sebetulnya penting banget. Untuk kenapa air hangat itu untuk mengklirkan kita punya makanan-makanan atau apa namanya itu hal-hal yang mungkin masih tersimpan di perut kita itu biar mhm, nanti pada saat teman-teman buang air besar ya untuk proses pengklinan itu juga bisa keluar. Dan pastikan proses pembersihan bowlnya ini harus menggunakan air hangat dan juga menggunakan sabun ya, jangan hanya cuma pakai tangan doang terus dibersihkan dibersihkan gitu. Itu sebetulnya high recommended itu pakai sabun ya, kalau yap. bisa mungkin pakai sabun-sabun pembersih khusus ya, jangan pakai sabun cuci cuci piring maksudnya ya. Jangan Sabun sampai. pembersih lantai. Sumpah itu nekat banget sih, bener. Iya, jadi betul-betul ini sabun pembersih yang memang sebetulnya akan membantu untuk mengklirkan atau membersihkan area bawol kita. Bawol kita ya, maksudnya area bawol Iya teman-teman dong.
Betul. Jadi sebetulnya ini, untuk pembersihan ini bukan hanya untuk teman-teman yang suka, bukan suka ya, teman-teman selaku pelaku yang bottoming, tapi setiap kita juga perlu melakukan aktivitas seperti ini untuk melindungi diri kita dari kuman Hmm, penyakit ya. Jadi kita harus semaksimal mungkin membersihkan area-area vital, baik itu untuk kita punya vagina atau anus dan juga kita punya, eee, apa namanya, penis, sorry, vagina atau penis, tapi kita juga harus membersihkan, rajin-rajin membersihkan area anus kita. Seperti betul. itu. Nah, itu kira-kira hal-hal praktis yang bisa kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bertempur ya di ranjang nantinya dalam aktivitas seksual, anal seksual ini. Nah, kalau Kak Bumi sendiri kira-kira ada yang mau ditambahin nggak terkait dengan apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum aktivitas anal seks ini? Ya, kalau dari Kalangit sih kayaknya udah itu secara kebersihan ya yang harus kita, persiapkan. Nah, kalau aku mungkin kalau boleh nambahin mungkin ada Mhm, beberapa hal kayak kita juga, yang paling penting itu adalah concern ya. Jadi betul. kita harus ngedapetin persetujuan dari, lawan kita, Mhm, baik si bottom kita, atau juga kalau misalkan kitanya bottom, kita harus dapat persetujuan dari si top kita. mhm, Jangan sampai kita tiba-tiba, melakukannya itu kayak secara paksa. Karena betul. nanti kalau misalkan secara paksa nanti, kayak yang nggak bakal maksimal kayak gitu. Benar, Karena intinya anal seks ini harusnya nggak sakit gitu loh. betul Kalau betul, misalkan sakit artinya ada yang salah. Entah benar. itu ada dari salah satu kita yang tidak siap, Mhm, atau juga mungkin cara yang dilakukan, tidak benar, atau juga mhm, persiapan-persiapannya belum matang, kayak gitu. betul. Nah, selain itu juga mungkin harus dipersiapkan beberapa hal seperti, mungkin untuk pengaman ya, atau kondom itu juga harus disiapkan. Tapi kalau misalkan memang kamu memilih untuk, lebih suka bareback, ya pastikan juga kamu aman, mungkin itu melakukannya hanya sama pasangan kamu. Betul Jangan kamu salome gitu, atau juga betul, kamu mau aja ditusbol sama siapa aja. benar. Karena seperti yang kita kasih tahu di, episode sebelumnya, ini kan semua aktivitas seksual akan berisiko, mengundang penyakit nih. Jadi ya, Bet kita harus pandai-pandai untuk menjaga diri kita, ini aset kita gitu loh. Ini bool kita, ini penis kita, jadi kalau, kita ngejaga siapa lagi yang ngejaga, kayak setuju gitu. setuju banget. Nah, kemudian, selain itu juga, jangan lupa kamu harus pastiin kamu punya pelumas Yes, yang aman, kayak gitu. Nggak apa-apa beli mahal dikit tapi yang penting, aman dan nyaman buat kamu. Jangan mungkin pakai, model yang berbahan dasar minyak ya, karena kan, biasanya ada juga yang murah itu yang sering ada diskon-diskon, misal kalau kamu, itu di kayak di apa sih, marketplace, itu biasanya bahan dasar minyak, nah itu bakal ngerusak kondom gitu. Jadi ketika kondom rusak, sobek, ya nanti, risiko untuk tertular penyakit lebih, cepat, lebih gampang kayak gitu. mhm, Nah jadi silakan, pilih untuk, lubrikannya itu yang berbahan dasar air kayak gitu. Emang dia lebih cepat kering ketika dipakai kayak gitu, harus ditambah lagi, tapi itu lebih aman dan lebih nyaman lagi. Kayak gitu. betul. Mungkin, 3 hal itu tadi ya yang bisa aku sampaikan. Yang pertama konsen, kemudian, siapkan juga kondom dan, jangan lupa untuk siapkan lubrikan ini. Karena ini kalau anus beda kayak vagina. Kalau Betul vagina kan dia ada pelumas alami ya. betul. Nah kalau ini kan kita butuh, tambahan. Kalau enggak nanti bakal sakit gitu. Bener banget. Jadi itu Gitu betul kayaknya. betul, setuju banget. Jadi pokoknya hal-hal semacam ini jangan sampai, dibiarkan ya. Karena kita Mhm. sering lihat orang itu menggunakan, bukan lihat ya, kalau kita ngelihat dari video-video biru dewasa, itu mereka menggunakan air liur sebagai, pelumas atau pelunas ya. Nah itu dia. Sebetulnya Heeh. itu tidak direkomendasi sekali teman-teman ya. Karena apa? Air liur Yes. ini kan dia mengandung bakteri ya, yang sebetulnya kita Mhm. nggak tahu apakah itu bakterinya, aman atau enggak. Jadi untuk menghindari terjadinya tertular dengan hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya teman-teman menyediakan lubrikan seperti yang tadi Kak Bumi sampaikan di awal. Karena kan untuk demi kenyamanan dan juga keamanan ya. Kalau seandainya kita mau melakukan aktivitas seksual, kenapa sih kita harus takut keluarin duit gitu kan ya. Padahal ini juga demi untuk keamanan dan kesenangan dan kenyamanan gitu loh. Yap. Kalaupun kita menggunakan air liur tadi takutnya
kita mungkin sedang sakit atau kurang enak badan, sehingga dengan air lilin itu kan gampang ya, memudahkan banget untuk aktivitas virus itu makin merajalela ketika dia masuk ke area paling sensitif dari tubuh kita. Itu jadi sangat disarankan untuk tidak menggunakan air liur sebagai pelunas seperti itu. Iya. Dan terakhir nih sebelum kita masuk ke poin yang kedua ya. Ini untuk sekali lagi untuk newbie bottom nih. Nah, ini direkomendasikan banget untuk kamu coba sendiri dulu nih. Artinya Betul. mungkin kamu pakai tekan pakai jari kamu, kira-kira gimana? Kamu sanggup nggak gitu? Betul. Dan kamu harus maksudnya kan kalau pakai jari ini kayak yang kecil pendek gitu. Nah, kamu bayangin pasangan kamu yang punya titiknya gede banget gitu. Nah, kalau jari ini kamu nggak sanggup, ya udah, kamu jangan maksa. Kamu minta waktu dulu untuk kamu menyesuaikan diri, dan Betul. kamu kasih tahu pasangan kamu, jangan langsung blep mentokin kayak gitu, jangan. Tapi kayak Betul. perlahan gitu, mungkin kepalanya dulu, setengah lagi, sampai baru sebiji-bijinya masuk juga nggak apa-apa. Kalau kamu udah siap, intinya mesti siap dan Betul. komunikasi ya. Betul. Karena kayak kita melakukan hubungan seksual ini kayak harus fun gitu loh. Jangan sampai kamu Betul. sakit. Kan kadang kita lihat tuh kayak di video-video juga sampai ada yang bleeding. Ini bukan Benar. kayak lagunya siapa itu yang Bleeding of Love ya. Oh, Tapi ini tapi ini beneran berbahaya kalau misalkan itu udah bleeding. betul. Berarti artinya kamu udah nggak nyaman kayak gitu. Kecuali lain hal lagi kalau kamu udah di dalam pengaruh obat. Kayak misalkan menggunakan med atau menggunakan popper, dan itu kamu nggak bisa kontrol, dan itu akan kita bahas di episode berikutnya ya. Benar. Tapi aku pengen kasih tahu nih ke boti-boti newbie bahwasanya kamu harus amankan itu properti punya kamu. Jadi kalau misalkan kamu rasa kamu belum sanggup, udah nggak usah dipaksa kayak gitu. Oke, jadi cukup jelas ya tentang apa yang sudah kita informasikan terkait dengan apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum teman-teman bertempur. Oke, selanjutnya kita pengen tahu nih, kira-kira ada posisi-posisi apa aja sih atau gaya-gaya apa aja sih dalam aktivitas seksual anal ini, dan kira-kira posisi yang paling direkomendasikan untuk aktivitas anal ini tuh apa aja sih? Nah, kalau menurut Kak Bumi sendiri, kira-kira ada berapa banyak mungkin kira-kira? Gila, kalau banyak ini kan lumayan ya, jadi nggak boring gitu loh. Gimana ya? Kayaknya kalau misalnya kita bicara posisi ini, kita bisa bagi dua kayaknya Kak Langit ya. Jadi ada yang dari posisi bottom, ada dari posisi top. Mana yang sama-sama lebih enak gitu. Karena kalau di satu posisi kayak mungkin posisi woman on top, si topnya oke, kadang si bottomnya kesakitan kayak gitu. Nah, begitu juga untuk posisi-posisi lainnya. Tapi kalau misalkan boleh nebak, mungkin posisi sendok, bener nggak? Iya, spooning Kayak ya. menyamping gitu, ya spooning kayak gitu. Oke, betul sih, itu yang cukup direkomendasi kali ya, karena lebih aman juga kalau nggak salah ya. Kira-kira kenapa tapi, itu? Ya kira-kira kenapa ya? Sambil membayangkan kira-kira kenapa ya? Iya, Kayaknya ya. nggak beda-beda banget ya. Aku juga nggak ngerti sih kenapa. Tapi kayak mungkin nggak tahu sih kenapa ya. Coba kita ngelihat dulu dari kutipan yang ada ya. Ini ternyata Boleh. kenapa spooning itu direkomendasi dan disampaikan sebagai salah satu posisi aman posisi anal yang paling aman. Ini karena posisi ini tuh tak hanya berlaku untuk penetrasi pada alat kelamin wanita, spooning juga ini dilakukan saat Anda dan pasangan ingin melakukan seks anal. Caranya hampir mirip. Anda berdua perlu berbaring menyamping ke sisi yang sama. Selanjutnya alat kelamin pasang akan masuk ke anus perlahan-lahan dari arah belakang. Posisi ini bisa menghilangkan tekanan yang datang dari kedua tubuh. Jadi mungkin artinya gini. Jadi kalau misalnya posisi ini kan kayaknya lebih manja-manja gitu ya. Kemudian tekanannya mungkin juga tidak terlalu berat ketika itu ada pada misalnya kayak misalnya kayak doggy style, atau mungkin misalnya kayak man on top atau woman on top, atau mungkin gaya-gaya yang yang si modelannya kayak Matterhorn. Nah, mungkin
Tekanannya aja kali ya yang sebetulnya tidak Iya, begitu terlalu kuat. Jadi aman juga bukan hanya sebagai yang pendatang lama, tapi juga pendatang baru juga mungkin akan terasa lebih lebih oke gitu. Penyesuaian juga mungkin lebih cepat ya ketimbang dengan yang tadi langsung menggunakan model-modelan atau gaya-gaya yang ada. Tapi untuk gaya-gaya sendiri, kalau Kak Bumi, menurut Kak Bumi, sesuai dengan informasi yang kita kumpulkan, kira-kira ada berapa banyak style atau berapa banyak posisi yang ada sehingga teman-teman di sana pun nggak boring atau bosen ya hanya menggunakan satu aja, yaitu mostly lebih suka yang doggy style ya, atau enggak yang man or woman on top. mungkin ada beberapa ya 5, 6, 7 kayak gitu. Tapi sebenarnya posisinya ketika kita nyampaikan berdasarkan informasi yang kita punya Kak Langit ya. Mm-mm. Tapi ini mungkin bisa nanti disesuaikan lagi sama teman-teman kayak gitu. Karena kayak Mm-mm. aku ngebayangin nih kalau misalkan kayak posisi sendok atau spooning ini kan katanya ini Mm-mm. memang sangat dianjurkan karena Mm-mm. memang tekanannya nggak terlalu besar kayak gitu. Jadi si bottomnya atau penerima nggak terlalu sakit. Nah tapi kalau misalkan si cowoknya titiknya pendek, ini jadinya nggak berasa nanti. Jadi Betul. mesti cari posisi yang lain, menyesuaikan aja gitu. Kayak gimana ukuran yang ada saat itu, kayak gitu kali ya? Betul kali ya. Mungkin teman-teman yang punya ide Iya. bisa berbagi dengan kita, kira-kira gaya favorit teman-teman saat melakukan aktivitas anal itu apa? Kalau yang malu nggak perlu harus di komen di YouTube channel kita atau apa namanya Spotify atau juga Mhm. Apple Podcast. Bisa mungkin kirim kita DM, berbagi dengan kita kira-kira apa sih posisi favorit kalian, ya kan? Iya, Biar kita juga bisa tahu. bener. Tapi informasinya aja ya, jangan video tutorial ya, nggak perlu. Oh iya, Bahaya ya, itu. bahaya itu. Itu bakalan kena undang-undang ITE ya teman-teman. Itu perlu diperhatikan sekali. Oh, Oke. jadi Mm-mm. intinya untuk posisi ini sebenarnya bisa adjustable ya. Jadi kayak kita menyesuaikan kondisi di sana kayak gimana, kemudian juga Mm, empuk atau tidak kasurnya, atau juga mungkin betul, mainnya di lantai. Jadi ya betul. ya kayak gitu bisa menyesuaikan. Oke, mungkin kita lanjutnya untuk informasi beberapa hal yang harus diperhatikan Kak Langit terkait dengan anal seks ini apa aja. Tadi di awal kita udah beberapa sebutkan mungkin Mhm. poin-poinnya kayak gitu. Nah, mungkin ada poin-poin lain lagi yang boleh ditambahin Kak? Oke, terkait dengan apa sih yang perlu diperhatikan selain dengan kita udah sebutkan itu di awal ya. Yep. Hal-hal yang perlu kita perhatikan agar tidak sampai tertular dari aktivitas anal ini, karena sebetulnya kita diingatkan kembali bahwasan aktivitas seksual manapun tetap akan memiliki resiko tersendiri untuk terjadinya mendapatkan apa namanya dampak-dampak negatif ya dari kebiasaan seksual kita. Jadi paling yang bisa kita sarankan adalah kita harus komitmen dan setia pada pasangan kita, baik itu pasangan heteroseksual maupun pasangan LGBT. Ini kita harus belajar untuk berkomitmen, untuk setia dengan satu pasangan. Itu yang paling penting, karena zaman sekarang itu susah banget orang itu bilang setia ya, karena ya udahlah setia di rumah tapi pas sampai di luar bisa aja jajan kiri dan jajan kanan. Nah ini perlu banget dihindari, apalagi untuk teman-teman kita yang matanya masih suka ngelirik kiri ngelirik kanan. Oh lihat tato dengan body gold, wah ini nih harus target baru nih. Nah ini nih yang perlu kita kita pelajarin untuk belajar berkomitmen. Jadi kak, komitmen ini bukan hanya untuk teman-teman yang hetero, tapi berlaku untuk semua gender identity ya, dan juga berlaku untuk semua seksual orientasinya, itu berlaku untuk semuanya. Jadi tidak hanya kepada orientasi seksual tertentu atau pada gender identity tertentu. Hal yang kedua, memperhatikan kondisi kesehatan sebelum melakukan hubungan seksual. Jadi baik itu melakukan vagina sebagai medianya atau sebagai anus sebagai media aktivitas seksualnya, ini perlu diperhatikan kondisi kesehatan. Apabila teman-teman di sini merasa bahwa tubuhnya kurang fit atau mungkin merasa bahwa kurang sehat, perlu dipastikan dulu ada nggak hal-hal yang mungkin sebaiknya
tidak dilakukan dulu aktivitas-aktivitas seksual seperti ini. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa jujur. Jujurnya ini bukan hanya untuk pasangan, tapi jujur untuk diri sendiri dulu gitu loh. Jangan karena kita terlalu dibawa oleh hawa nafsu atau mungkin horninya itu lagi di ubun-ubun sampai kita itu nggak bisa berkata jujur bahwasannya oh mungkin aku tuh lagi nggak enak badan atau mungkin tuh aku lagi sakit atau sebagainya. Karena ini kita sering lihat ya informasi-informasi saat-saat ini beredar di media sosial, terutama di X, itu banyak yang terjadi teman-teman yang sebetulnya sedang atau sudah terjangkit penyakit-penyakit tertentu, ternyata masih tetap membuka dirinya, menyodorkan anusnya untuk dibol. Nah ini sebetulnya mohon untuk tidak dilakukan hal-hal seperti ini. Karena kenapa? Kita harus menciptakan lingkungan, kita harus menciptakan environment yang sehat gitu loh. Jadi sehingga orang itu tidak menaruh stigma negatif kepada kita. Ini yang perlu kita clearkan ya. Jadi teman-teman itu harus jujur. Kalau teman-teman itu merasa tidak enak badan atau memang punya penyakit tertentu, harus jujur ke pasangan sehingga tidak menularkan ke teman-teman yang lain. Karena apa? Nanti orang akan berpikir, masyarakat itu akan menilai bahwa komunitas adalah orang-orang yang suka memberikan atau gampang menular penyakit. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Karena mau pria ataupun wanita itu tetap aja bisa menularkan penyakit. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, jangan lupa menyediakan hal-hal yang diperlukan seperti kita sudah sampaikan di awal. Seperti misalnya kondom, lubrikan, itu penting banget. Jadi jangan hanya karena kita pengen yang gesek-gesek tanpa ada pelindung kepalanya, it's okay. Kalau seandainya kita sudah yakin dua-duanya itu sehat ya, clean ya, Yep. boleh. Tapi kalau seandainya merasa satunya tukang jajan dan satunya enggak, mungkin ada baiknya kita pakai pelindung yaitu kondom. Dan sebaiknya juga yang berikutnya kita sarankan buat teman-teman yang aktif nih, mungkin bisa pakai yang namanya PrEP kali ya Kak Bumi ya, untuk mencegah kali ya. Nah karena kan sekarang sudah banyak ya klinik-klinik ataupun juga mungkin Aksesnya lebih gampang ya. betul, untuk mendapatkan hal seperti itu. Jadi untuk teman-teman tetap bisa menikmati aktivitas seksualnya dengan aman dan nyaman, yang terutama untuk teman-teman yang aktif banget ya, ini perlu digaris bawahi, ini untuk teman-teman yang aktif banget, di sana boleh, di sini boleh, bahkan bisa berapa lubang rame-rame boleh. Please, 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 pakai PrEP sebagai salah satu langkah preventif ya untuk mencegah biar teman-teman itu tidak menularkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan ke teman-teman yang lain. Mungkin dari aku sih seperti itu ya Kak Bumi ya. Mungkin ada hal lain yang mau Kak Bumi tambahkan untuk edukasi teman-teman di luar sana ya, terutama sebelum melakukan aktivitas anal ini. Oke, dari Kalangit udah cukup semua, tapi ada poin yang mau aku tambahkan dan kenapa aku udah sebutin tadi tapi mau sebutin ulang lagi nih. Biar karena ini poin yang kayaknya jarang kita aplikasikan kayak gitu. Betul. Nah, aktivitas seksual ini sebenarnya kita gunakan ini bukan cuma untuk fulfill nafsu kita doang gitu loh. Betul. Tapi kan ini juga bisa mempererat hubungan kita kalau misalkan kita dalam sebuah hubungan, kecuali kalau misalkan kita nggak dalam sebuah hubungan ya, cuma kayak cuma sama sex buddy doang atau sama orang yang udah sekali jajan lepas kayak gitu. Tapi ketika kita dalam sebuah hubungan, mungkin untuk anal seks ini kita harus bicarakan lagi atau lebih terbuka lagi untuk menghindari tidak ada yang namanya fake orgasm atau juga sakit di dalam itu. Nah, karena juga banyak yang kayak kadang siapa yang aku bilang tadi nih, kayak di video kayak gitu ada yang bahkan sampai berdarah tapi masih lanjut kayak gitu. Nah itu kamu kayak yang harus aware sama diri kamu sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan kamu pacaran nih, pacaran cuma 1-2 bulan baru umuran segitu, sementara kamu udah kayak dihajar, dianiaya habis-habisan nih sama titik pacar kamu gitu. Nah kamu harus aware, kamu kan nanti abis kalau seandainya putus kan masih mau nih ketemu titik-titik yang lain kayak gitu. Artinya masa depan masih panjang. Itu penjelasan simpelnya kayak gitu. Jadi hargai diri kamu sendiri dan jaga diri kamu sendiri, dan pastikan untuk setiap kamu melakukan hubungan anal seks ini tidak ada sakit sama sekali.
baik itu sakit di bool ataupun sakit juga di hati kayak gitu. Betul. Jadi semuanya harus enjoy, semuanya harus fun, dan pastikan untuk semuanya aman ya. Jauhkan dari penyakit juga. Kayak ini untuk kalau misalkan yang pasangan hetero melakukan ini ya jangan celap-celup ya. Jadi kalau misalkan di saat itu kamu pengen melakukan anal, ya just do anal aja, jangan setelah kamu lakukan anal kemudian kamu masukkan penis kamu ke dalam vagina. Nah, itu akan berisiko sekali. Jadi kalau cewek-cewek kamu harus sadar nih kalau misalkan yang habis dihajar itu adalah anusmu, ya kamu jangan suruh masuk ke dalam vagina dulu nih. Mungkin dicuci dulu atau Betul, betul. diapain dulu tuh. Iya, karena hal kayak gini ya kadang kan kita kalau lagi sama-sama engas nih Mm-mm. kayak yang iya aku bakal tanggung jawab, iya sayang, sayang kayak gitu. Jadi Iya, kayak udah lupa nih, semuanya udah nafsu aja semua. Jadi makanya kita harus bedain dan harus pelan-pelan tadi untuk melakukan ini biar kayak kita melakukan ini kayak mindful juga gitu loh. Jangan cuma sekedar nafsu doang, akhirnya nanti lebih banyak negatifnya. Kayak gitu. Mungkin itu aja Kak Langit benar-benar dari aku tambahannya. benar. Setuju banget, terutama untuk poin yang terakhir bahwa terutama untuk teman-teman yang apa namanya yang hetero ya. Jadi setelah dari belakang jangan langsung ke depan. Karena itu maksudnya adalah karena kan di belakang ini kan kita nggak bilang kotor ya. Cuman kan setelah melakukan masuk apa aktivitas di bagian belakang sebaiknya itu tadi ini harus dicuci bersih dulu baru kemudian sodoklah dari bagian depannya. Jangan langsung belakang. Wah, itu yang paling berbahaya banget. Nah, Yep. itulah informasi yang kita sampaikan seputar dengan anal seksual. Baik itu apa yang perlu kita siapkan, bahkan juga tentang posisi apa saja, dan apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan hal-hal aktivitas anal seksual ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua ya. Baik, kalau begitu mungkin kita untuk episode ini segini dulu. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Bumi pamit. Dan saya juga Langit pamit. Bye-bye. Sampai ketemu. Dadah.